Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa qada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadzakuri jirani bidhi salami mazastadam anjaro mimuklatim bidami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Namsaro toifu man ahwa fa'arrokoni wal hubu ya'taridhu ladhati bil alami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan salam kepada kita semua, sehingga kita dijadikan hambanya yang selalu tidak putus dengan rahmatnya dan kecintaan, sehingga kita sukses hidup kita dunia dan akhirat. Kita diampuni dosa dan kita diijabah doa, dan apapun yang kita citakan, yang kita inginkan, yang kita pinta, yang kita mohonkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hidup hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kita hidup di muka bumi ini, tentu kita tidak bisa hidup dengan semena-mena. Kita ada aturan, kita diatur, dan kita punya satu kitab, yaitu namanya Al-Quran dan Al-Hadits, dan kita punya pegangan yang sangat banyak, yaitu adalah kutubul musannafat, yaitu ribuan jutaan mungkin kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama. Itulah ukuran kita. Kecerdasan otak, kegemilangan, kecemerlangan alam pikiran tentu harus didukung dengan satu ukuran, yaitu adalah Al-Quran dan Hadits, ijma dan qiyas. Tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa ijma dan qiyas, tentu kecerdasan, kecemerlangan alam pikiran otak kita akan tersesat tanpa kendali. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh kita bangga dengan kecerdasan otak. Boleh kita senang merasa satu kehebatan dengan tajamnya cara berpikir kita. Tapi awas, tanpa anekdot, tanpa ukuran yang jelas, itu Al-Quran dan Hadits, juga ijma dan qiyas, tidak sedikit kecerdasan kita melenceng daripada kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu,
asal muasal semua masalah, asal muasal semua barang di dunia ini adalah boleh. Seperti kaidah fikih, al aslu fil asya al ibahah, al aslu fil asya al ibahah. Jadi asalnya semua apapun itu adalah boleh. Asalnya boleh sebuah barang, sebuah bermasalah. Tidak ada yang namanya larangan, tidak ada. Asalnya semua boleh. Hatta yadulad dalilu ala tahrimi. Sehingga sebelum datangnya keterangan yang mengharamkan, yang memakruhkan. Jadi bisanya makruh, bisanya haram karena ada dalil. Jadi sebelum ada dalil, sebelum ada keterangan, dulu masalah semuanya boleh. Tuh, jadi makanya oh ini haram, ini makruh, itu karena ada dalil. Sebelum ada dalil, semua boleh. Tuh, makanya jangan sembarang kita mengharamkan yang tidak jelas. Jangan sembarang kita memakruhkan yang tidak jelas. Jadi makruh ataupun haram, boleh ataupun tidak boleh, harus ada dalil yang menunjukkan terhadap barang itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan semuanya. Jadi jangan semaunya maksudnya. Ini udah haram, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang menerangkan, yang menjadikan sesat, yang menerangkan, yang menjadikan haram, yang menerangkan, yang menjelaskan bahwa itu makruh, itu dalil, harus ada dalil. Jadi jangan mengharamkan sesuatu masalah, jangan melarang sesuatu perkara yang belum ada keterangannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tapi kalau masalah kita suka tidak suka itu masalahnya lain. Kalau kita tidak memakai sesuatu karena tidak suka, ya namanya tidak suka, ya jangan gitu. Apapun kalau kita tidak suka, jangan. Tapi jangan kita bilang hurum haram karena sesuatu barang yang belum ada keterangannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua ya Allah, kita diberi taufik dan hidayah sehingga kita dijadikan hambanya yang selalu dekat dengannya, dan kita diselamatkan dan disukseskan di dunia ilal akhirah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu orad ya, dinamakan ini adalah namanya ilmu pengasihan Abah Sapu Jagat. Jadi kenapa ini dinamai ilmu pengasihan pamungkas Abah Sapu Jagat? Karena ini pertama, ini yang menyusunnya, yang membuktikannya, yang mempraktekannya itu adalah seorang ulama sufi ya. Itu dari kalangan ahli thariqah ya. Jadi namanya Abah Sapu Jagat ya. Jadi ini Abah Sapu Jagat yang awas, ini Abah Sapu Jagat ini banyak ya. Jadi banyak. Jadi ini diantaranya ada seorang ulama yang dia memberikan nama atau memperkenal dirinya Abah Sapu Jagat. Ini ilmu pengasihannya sangat ampuh, sangat luar biasa. Ini langsung ya tulis saja ini hadrat ya, ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa khususan hadrati Nabi Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Daud wa khususan hadrati Nabi Khadir alaihi wasallam syai'ul ilmul Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Ustadzi Sayyid Asdamil Afanisan wa khususan hadrati Sayyid Ustadzi Man Ajajin hadza wa khususan hadrati Abi wa Umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucap Al-Fatihah jangan lupa kita baca surah Al-Fatihah satu kali, itu dua alhamdulillah sampai waladhdallin. Itu hadarat ya. Ini bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi prakteknya
kita puasa 7 hari ya, atau 9 hari, atau 17 hari, mana saja ya. Tentu yang lebih banyak, yang lebih hebat, lebih ampuh insya Allah. Ini sudah benar-benar tajribah luar biasa ini, mati ya. Jangan dipergunakan sembarangan. Terkecuali ya kita kepepet atau tujuan kita baik ya, kalau ke perempuan untuk dinikahin, kalau ke laki-laki misalkan untuk kita dibawa ke jalan yang benar maksudnya. Kalau orangnya kurang benar maksudnya itu perjalanannya, nggak apa-apa. Ini dibacanya 1111, jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih, 1111. Puasanya yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Setiap wirid kita harus sedia air di depan kita, dan setiap beres 1111 air itu kita tiup dan tatafal. Tatafal itu adalah ditiup sambil diludahin sedikit. Contohnya seperti begitu. Jadi niup tapi ada ludah sedikit saja. Itu namanya tatafal di dalam area hikmah. So, nanti setelah itu kita minta kepada Allah, ya minta tujuan kita itu. Tujuan ya Allah gitu kan. Tujuan kita yang sudah tadi Al-Fakir katakan. So, nanti langsung kita minum seteguk dan sisanya kita pakai mandi ya. Pakai mandi, dan di seluruh tubuh itu jangan sampai ada yang ketinggalan tidak terbasahi, jangan. Jadi harus terbasahi semua. Harus terbasahi semua. Tuh, jadi seperti itu. Nanti kalau kita sudah beres puasa ya, selama hitungan yang sudah tadi Al-Fakir katakan, nanti kalau mau makai nggak usah beberapa hari, kalau makai cukup 1 kali saja, yaitu kita baca 1111. Prakteknya biasa sambil air, begitu juga sama, cuma mintanya khusus. Setelah kita beres itu kita minta kepada Allah tujuan kita. Misalkan kita mau siapa perempuan yang kita mau inginkan, ya langsung minta, ya Allah, dengan khasiat ayat ini, keagungan Allah, barokah Nabi besar Muhammad SAW, saya minta ya Allah, misalkan si Anu, si Fatimah, atau si Hafsah, atau siapa saja namanya, maaf yang tersebut namanya tidak sengaja ya, ini hanyalah contoh. Jadi minta ya Allah supaya tergila-gila kepada saya, supaya selalu ingat saya. Pokoknya ya mintalah kita apa keinginan kita. Langsung kita minum seteguk dan separuhnya kita masukkan ke bak, langsung mandi. Jadi di dalam mandi, jadi kepala dulu. Jadi pas air kena sirah ya, air kena kepala, kita minta kepada Allah, dan sambil dipanggil itu nama yang kita tuju itu. Misalkan, hai Hafsah, kamu selalu ingat saya, selalu ingat aku, kamu selalu tidak makan, tidak minum karena tidak enak karena memakan aku. Ya pokoknya minta lah kita lah. Ingin apa tujuan kita. Udah, langsung kita mandi ya. Udah mandi. Harus rata semua. Insya Allah ini jangan dipermainkan, karena ini adalah ilmu sangat ampuh sekali. Ini Al-Fakir dijajakan kepada siapa pun handai tolong saudara, kenalan, keluarga, dan share ya, bagikan video ini supaya lebih bermanfaat. Dan Al-Fakir ingatkan kepada yang baru mampir ke Asdamullah Channel, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat dan semoga dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan wasilah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Innallaha ma'ana. Mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.